Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Susmita. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Pordekop Bukit Tinggi, Fakultas Kesehatan Prodi Farmasi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang organisasi sel. Nah, sebelum kita masuk ke materi organisasi sel, kita harus tahu apa sih sel itu. Nah, sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup. Sel memiliki dua bagian besar, yaitu nukleus dan sitoplasma. Nukleus dipisahkan dari cairan di sekelilingnya oleh membran plasma. Nah, sekian penjelasan singkat sel dari saya. Langsung saja kita langsung masuk ke materi, yaitu organisasi sel. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang organel sel atau organisasi sel. Yang pertama yaitu ada membran sel. Membran sel disebut juga dengan membran plasma yang bersifat semi-permeable, yang artinya membran sel hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu, tidak dapat dilewati oleh zat yang lainnya. Contoh zat yang dapat dilewati oleh membran sel yaitu air, zat yang larut dalam lemak, dan ion tertentu. Nah, fungsi membran sel adalah sebagai pelindung sel dan pengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Nah, yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang mengisi sel yang mengandung berbagai zat yang koloid. Fungsi sitoplasma yaitu sebagai tempat penyimpanan bahan zat kimia yang berguna bagi metabolisme sel. Nah, yang ketiga yaitu ada inti sel. Inti sel merupakan bagian sel yang paling mencolok di antara organel-organel sel. Fungsi dari inti sel yaitu mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme di dalam sel. Yang keempat yaitu ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma tersusun dari kantung pipih dan tabung yang berhubungan dengan inti sel, yang terdiri dari retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai tempat sintesis protein dan retikulum endoplasma halus sebagai tempat sintesis lipid. Nah, yang kelima yaitu ada ribosom. Ribosom tersusun dari protein dan RNA ribosom yang berada bebas dalam sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma kasar. Fungsi dari ribosom yaitu sebagai tempat penyimpanan sintesis protein. Yang keenam yaitu badan Golgi. Badan Golgi merupakan kumpulan ruang gelembung kecil atau kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Fungsi dari badan Golgi yaitu sebagai alat atau sebagai alat pengeluaran atau sebagai sekresi protein. Yang ketujuh yaitu mitokondria. Mitokondria merupakan organel tempat berlangsungnya respirasi aerobik, dan fungsi dari mitokondria yaitu tempat terjadinya respirasi seluler yang menghasilkan ATP. Yang kedelapan yaitu lisosom. Lisosom merupakan kantong kecil yang bermembran tunggal yang mengandung enzim pencernaan. Fungsi dari lisosom adalah mencerna bagian-bagian sel yang rusak. Yang kesembilan yaitu vakuola atau rongga sel. Vakuola atau rongga sel merupakan suatu rongga atau kantong yang berisi cairan yang dikelilingi oleh selapis membran. Dan fungsi vakuola atau fungsi rongga sel yaitu membangun turgor sel dan mengandung pigmen antosianin. Yang ke-10 adalah plastida. Plastida adalah organel bermembran rangkap dengan bentuk dan fungsi yang bermacam-macam. Beberapa plastida yang penting, yang pertama yaitu kloroplas, yang kedua kromoplas, dan yang ketiga
leukoplas. Baiklah, sekian penjelasan tentang organisasi sel dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.